Pemirsa, Israel menolak bergabung dengan Amerika Serikat untuk melakukan serangan darat ke Iran. Sementara terkait rencana Amerika Serikat, Iran siapkan pasukan elit. Amerika Serikat akan melakukan serangan darat ke Iran. Amerika telah mengirimkan ribuan pasukannya ke Timur Tengah. Namun Israel menolak terlibat dalam rencana invasi darat yang akan dilakukan Amerika Serikat tersebut. Dikutip dari Middle East Monitor, laporan ini muncul ketika rencana militer AS terkait operasi darat menjadi sorotan. Amerika juga disebut siapkan sejumlah opsi termasuk serangan terbatas. Di sisi lain, Iran tak gentar menghadapi pasukan Amerika Serikat. Iran merilis video terkait kesiapan pasukan militer mereka yang siap menghadapi pasukan Amerika. Juru bicara Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya Iran mengatakan para komandan dan tentara Amerika akan menjadi santapan lezat bagi hiu-hiu di Teluk Persia. Harian media cetak Tehran Times juga menampilkan headlines "Welcome to Hell" atau "Selamat datang di neraka". Pesan ancaman tertulis di Tehran Times, pasukan Amerika Serikat yang menginjakan kaki di Iran akan kembali dalam peti mati. Pemirsa, Amerika Serikat mengumumkan telah mengirimkan ribuan prajurit untuk perang darat ke Iran. Perang darat di Iran dianggap bukan pilihan yang baik karena kondisi geografi Iran bisa menjadi jebakan mematikan bagi Amerika Serikat. Iran dipagari pegunungan. Di sisi barat, pegunungan Zagros membentang sepanjang 1.500 km. Sementara di sisi utara dipagari pegunungan Alborz. Di sisi timur terdapat gurun yang luas dengan suhu ekstrim, yakni Dasht-e-Kavir serta Dasht-e-Lut. Di tengah juga tersebar banyak dataran tinggi. ribu pasukan aktif terlatih Iran siap menyambut invasi ribuan prajurit Amerika Serikat untuk perang darat. Di mana 150.000 prajurit Garda Revolusi Iran terlatih untuk perang gerilya melawan serangan asing di medan tempur Iran. Sekitar 15.000 hingga 30.000 di antara Garda Revolusi Iran merupakan pasukan elit Quds yang bertanggung jawab atas operasi di luar negeri. Pemirsa, pemerintah Indonesia kutuk keras serangan Israel terhadap pasukan perdamaian dan tewaskan 3 anggota TNI dan tuntut investigasi secara menyeluruh. Israel berdalih bahwa Hizbullah yang rudal serang markas UNIFIL. Pemerintah Indonesia mengutuk keras serangan terhadap pasukan perdamaian yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. Serangan itu menewaskan 3 prajurit TNI di tengah eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah di Lebanon. Akibat kejadian ini, Indonesia menuntut penyelidikan menyeluruh oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menolak segala bentuk alasan dari pihak Israel. We demand investigation by the United Nations, not excuses from Israel. We demand the Security Council to keep abreast of the investigation and to immediately follow up the results. We demand that the perpetrators must be held legally accountable. Immunity must not become the standard, and attacks against peacekeepers must not be repeated nor tolerated. Sementara itu, Israel menuding bahwa Hizbullah yang menyerang dari lokasi-lokasi yang berdekatan dengan markas UNIFIL. This map shows 4 Hezbollah launches toward Israel on the 9th, 11th, and 14th of March. It's in a location near the village of Hania in southern Lebanon.
right next to UNIFIL position 510. You can see the proximity. Right next to the UN position, they place the launchers, putting the UN personnel in the line of fire. This is not a coincidence. This is how Hezbollah operates, from civilian areas and next to UN positions, putting peacekeepers directly in the line of fire. Sebelumnya 3 personel TNI yang berada di bawah misi UNIFIL gugur di Lebanon Selatan akibat eskalasi konflik pada akhir Maret 2026. Insiden pertama terjadi pada 30 Maret 2026 yang menewaskan Praka Farisal Ramadan akibat ledakan proyektil di dekat pos penjagaan. Sehari kemudian, Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ikhwan gugur setelah kendaraan logistik yang mereka kawal terkena ledakan dalam sebuah serangan terhadap konvoi. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyambangi rumah duka anggota TNI yang gugur di Lebanon. Almarhum Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Kota Cimahi, Jawa Barat. Panglima TNI memastikan almarhum akan menerima kenaikan pangkat luar biasa dan sejumlah hak-hak lainnya. Bersama istrinya Evi Sophia, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto tiba di rumah duka di Jalan Cikendal, Kelurahan Cipageran, Kota Cimahi, Jawa Barat, Rabu siang. Kedatangan Panglima TNI disambut langsung keluarga almarhum Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, TNI yang gugur di Lebanon. Suasana sedih menyelimuti rumah duka saat Panglima TNI bertemu istri dan ayah almarhum. Menurut Panglima TNI, almarhum Zulmi dan 2 prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon akan menerima kenaikan pangkat luar biasa atau KPLB dan sejumlah hak-hak lainnya. Tentunya kami akan memberikan hak-haknya kepada prajurit yang gugur. Yang pertama akan memberikan KPLB kepada seluruhnya dan kemudian hak-hak yang lain dari Asabri mungkin 350 juta akan diberikan, kemudian juga beasiswa untuk anaknya 30 juta. Sekolah anaknya juga akan kita perhatikan sampai nanti besar. Kemudian gaji akan diberikan 12 bulan penuh 100%. Dan ada tabungan hari tua kalau dihitung mulai KMP dari asli militer. Almarhum Kapten Infanteri Zulmi Aditya adalah salah satu dari antara 3 prajurit yang menjadi pasukan perdamaian PBB di Lebanon gugur akibat serangan Israel di Lebanon. 2 rekan lainnya yaitu Praka Farisal Ramadan dan Sertu Muhammad Nur Ikhwan.